suara Wawa kan? Bener nggak? Coba, ini. Nah sekarang matanya Agus tuh masih bisa disembuhkan nggak sih? Udah nggak bisa dari pasti awal, ya, dokter? dari dokter itu tuh memang udah divonis 95% udah nggak bisa, dan awal kokes pun saya udah jelasin ke Mbak Nopi. Ya, Agusnya nggak bisa gigi. Bentar. Udah bisa ngomong dulu. Ya, Agusnya nggak bisa gigi. Bentar. Kalau memang mau uang itu kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang yayasan. Itu uang yang mana, Bu? Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya. Kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Oke guys, selamat jumpa lagi di channel ini. Semoga yang nonton video ini mendapatkan rezeki berlimpah dan keberkahan yang luar biasa. Karena udah nonton video di channel ini, jangan lupa kalian juga like dan subscribe dulu ya. Dimana kali ini guys ada momen Wawa, yang mana Wawa ini adalah saudara dari istrinya Agus ya, mungkin keluarga dari istrinya Agus, dimana ada momen Wawa bersama Agus ya, yang setia selalu menjaga Agus ya, dimana Wawa ini kalau dilihat di beberapa momen emang dia ini paling sibuk ya kalau urusan menjaga dan mengurusi Agus. Hingga banyak komentar netizen di luaran sana soal Wawa ini ya. Wawa sendiri ternyata punya akun TikTok sendiri. Nah guys, di dalam akun TikTok itu ternyata Wawa ini baru lihat ya kalau Wawa ini ternyata emang punya suami, dimana Wawa selalu mengunggah momen kebahagiaan bersama sang suami tercinta nih guys. Nah ternyata Wawa menjadi TikToker juga ya, tepatnya menjadi artis TikTok nih guys, sambil mengurusi Agus ya kemana-mana, dari mulai lapor polisi, lalu wawancara di podcast, dan Wawa juga menjadi juru bicara saat Agus diwawancarai oleh media. Dan Wawa juga kemarin juga sempat ngawal Agus sambil membawa bantal Agus ke Kemensos nih guys. Nah pokoknya Wawa ini selalu ada buat Agus. Berikut guys ada beberapa komentar netizen soal Wawa dan Agus ini. Nah jangan lupa kalian juga tulis komentar berapa lama drama Agus ini akan berjalan. Wawa, lu mau bukti keluargamu itu pembohong? Mau bukti semuanya? Mau saya beberkan ya keluarga Agus yang pembohong ini ya, pendrama ini? Mau bukti? Donasi, lu bukti sudah mata duitan. Lihat duit dolar, lu sudah mata duitan. Mata lu, ghost ya, yang merem. Tiba-tiba lihat duit hijau, duit abang, duit dolar, bisa melek. Itu kurang apa lagi? Kurang bukti. Keluarga lu itu mata duitan, mata hijau, ya. Itu bukti salah satunya. Terus bukti mau lagi. Yang kedua, donasi sudah disalahgunakan. Itu sudah bukti. Bukti lagi, duit buat bayar hutang bank untuk Wawanya. Itu sudah bukti. Ya. Bukti lagi, lo pura-pura buta. Nah, bukti lagi, lu mencemarkan nama-nama donasi. Di situ katanya donasi nggak ikhlas. Mau bukti lagi. Dan bukti nanti ya. Lu pura-pura picek, buta lu mata lu. Dan bukti keluarga ini ya,
pembohong, penipu, penipu alus. Sayangmu kok alus. Nah, ya, itu. Dan bukti-bukti inilah nanti yang akan menjeratmu ke dalam jeruji penjara. Ya, dan bukti lagi, pengacara-pengacara lu sudah mengundurkan diri. RD dan yang satu lagi, ada pengacara baru itu, yang baru megap-megap itu. Ya. Dan bukti lagi nanti Gus ya, di sidang persidangan nanti, lo kalah, gak ada pendampingnya. Ya. Dan bukti lagi, lo cacat. Like dan komen video saya, share, dan jangan lupa ikuti video Arul, support terus ya. Breaking news, telah tersebar kabar bahwa Tenovi Pratiwi dan Agus sudah berdamai guys. Tapi bentuk perdamaiannya itu seperti apa kita belum tahu pasti. Mungkin kita harus nunggu konferensi pers atau klarifikasi. Jadi untuk sementara ini kita wait and see dulu. Cuman untuk sejauh ini telah beredar potongan video para kuasa hukum yang bilang kalau mereka ini memang udah berdamai gitu. Dan mereka pun masih wait and see. Karena sebelum terjadi perdamaian ini kemarin tuh kan sempat ada polling donatur, ya kan? Dan hasil dari polling donatur itu lebih banyak diberikan ke yang lain yang jauh lebih membutuhkan ketimbang dibalikin ke Agus, ya kan? Dan di video ini kuasa hukum donatur pun bilang bahwa kalau memang mereka nih misalnya harus memperbaiki nama atau berusaha memperbaiki martabat Agus di mata donatur supaya donatur memberikan uang pengobatan itu kembali ke Agus, mereka akan berusaha melakukannya. Kata gue kagak usah ngapain berusaha memperbaiki martabat Agus di depan para donatur. Mending tuh duit dipakai donatur buat beli martabak ketimbang ngurusin martabat Agus. Bener. Nah ini kan hasil yang kemarin, nggak tahu hasil yang sekarang itu seberapa banyak yang dikasih ke Agus tuh nggak tahu. Cuma setahu gue sekarang si Agus itu mau pergi ke Singapura katanya. Nah kalau memang sisa segini ya dan nggak cukup buat ke Singapura, gue masih punya cara lain kok. Gue udah pikirin yang terbaik buat Agus nih. Dia bisa coba ke Madiun. Kalau duit 2 juta tadi nggak cukup ke Singapura, ke Madiun aja nih. Ada replika Merlion di kota Madiun. Jadi berobat di Madiun aja Gus. Jadi kalau mau damai aja terserah, tapi tetap pakai ini ya. Nih. Dan gue shock banget lihat video Pablo yang ini ya. Di video ini dia bilang dia meredahkan diri serendah-rendahnya buat minta maaf ke Farhad. Karena Farhad bisa membuat dua kubu ini akhirnya berdamai sesuai janji Pablo gitu loh. Kayak seakan Pablo ini lupa tentang background pink di IG story yang menjadi saksi bahwa si Pablo ini selalu dikata-katain sama Farhad. Bisa-bisanya di video ini si Pablo malah minta maaf dan muji-muji si Farhad. Gila si Pablo ini bener-bener mentalnya mental juara. Dan sama si Pablo pun masih wait and see juga guys soal polling donatur itu. Ya udah mau gimana lagi guys, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Di video ini juga Pablo bilang jangan ada lagi yang membuli-buli Agus di media sosial. Ya udahlah ya, gue nggak bakal membuli-buli Agus lagi. Tapi kalau kalian lihat ada muka-muka mirip begini membuli Agus, berarti itu mungkin kodam gue guys. Kodam gue bukan gue sumpah. Jadi kalau masih ada nih muka kayak begini yang ngebully Agus, bener guys, bukan gua guys, kodam gua berarti. Ya, gua nurutin apa kata Pablo, gua agak akan ngebully Agus lagi bener. Atau enggak itu AI muka gua. Ya kagak lah, gila kali ya. Gue nggak bakal stop lah ngebully si Agus, orang layak buat dibully begitu. Lah, masih kerekam. Damai karena takut ditarik dinsos. Apakah ini gara-gara kemarin ketemu Kementerian Sosial kali ya? Jadi kan kita nggak lihat tuh, kan timnya Novi dan timnya Agus kan ke Kementerian Sosial. Kayaknya ada wejangan-wejangan atau ada skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian. Kayaknya itu sih, gara-gara dari Kementerian Sosial sih. Ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Karena kan itu nggak yang kegiatan di Kementerian Sosial kan tidak
liput ya, nggak ada liputan di Novi, nggak ada liputan dimanapun gitu. Hanya opini-opini dari Farhad doang waktu dari Kemensos. Kasus ini nggak rumit gitu loh. Jadi terkait polling pun itu suatu terobosan yang luar biasa. Kalau menurut saya polling itu bisa saja dilakukan gitu, meskipun istilahnya seharusnya itu tidak terjadi gitu loh. Tapi tidak ada masalah, itu buat menguatkan posisi kedudukan yayasan ada di mana gitu loh. Dan yang kita khawatirkan sebelum adanya putusan pengadilan, upaya damai ini terjadi, nanti ada bertolak belakang tidak gitu loh. Kalau yang ternyata memutuskan pengadilan itu akan memutuskan sesuai isi polling itu gitu loh. Kecuali istilahnya putusan pengadilan memutuskan lain gitu loh, menolak polling itu gitu loh. Nah, dari perdamaian yang beredar ini juga ini terlihat adanya perdamaian itu terjadi bukan akibat adanya 1,3 ini gitu, kasus 1,3 ini, tapi lebih pada ketakutan masing-masing pihak gitu ya, karena ini udah menjurus ke ranah hukum gitu loh. Karena walaupun proses kepolisian itu tetap dilanjutkan, kan ujungnya ada restoratif justice juga gitu loh. Seperti itu.